adik-adik semua, selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKO Bintaro Jaya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, kita mengucap syukur ya kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih bisa diizinkan Tuhan untuk bersama-sama beribadah di GKO Bintaro pada pagi hari ini, walaupun kita ibadah masih lewat virtual nih. Nah, semoga masa-masa pandemi ini bisa cepat selesai ya adik-adik. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong, adik-adik udah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan untuk beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini? Gimana, udah siap belum? Nah, adik-adik, wah, terima kasih adik-adik, semuanya semangat banget pada pagi hari ini untuk mau mendengarkan firman Tuhan dan beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini, ayo adik-adik, Anda persilahkan untuk tutup mata, lipat tangan, kita siapkan semuanya, kita serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, adik-adik kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa untuk menyiapkan hati dan pikiran kita agar tertuju pada ibadah kita pada pagi hari ini. Ya adik-adik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu bisa mempersiapkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Roh-Mu menyertai setiap kami ya Bapa, berkatilah supaya adik-adik mempunyai semangat dan hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu dan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapa, biarlah Roh-Mu yang bekerja pada setiap kami. Berkatilah ibadah kami tanpa kendala dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkatilah supaya apa yang firman-Mu sampaikan nanti bisa tinggal di dalam hati adik-adik dan bisa diterapkan adik-adik di kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, puji Tuhan ya adik-adik, kita masih bisa berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan dan beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kasih Tuhan sungguh amat luar biasa untuk kita karena kita masih bisa dikasih kesehatan, berkumpul sama keluarga, dan masih bisa seperti ini nih walau via virtual, via Zoom, online. Nah adik-adik, kasih Tuhan banyak banget Dia kasih untuk kita. Kita masih bisa dikasih kesehatan untuk bermain, untuk belajar, walaupun belajar dan bermainnya di rumah. Nah adik-adik, karena Tuhan sudah kasih semua pengasihannya kepada kita, yuk adik-adik kita angkat satu lagu untuk memuji nama Tuhan, yaitu lagu Kasihnya Seperti Sungai.
Adik-adik, kita mau beribadah, mau mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, Kak Swanta mau ajak adik-adik untuk kita mengangkat satu ujian, yaitu firman-Mu kita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak undang adik-adik semua untuk kita mari bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah menjaga dan menyertai adik-adik dari istirahat semalam hingga pagi hari ini kami semua dapat berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Sekarang Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang berkati adik-adik semua, agar mereka dapat menyimak dengan baik, dapat juga memahami dan melakukan firman yang disampaikan pada hari ini di kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab untuk hari ini masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya, yaitu terambil dari Galatia 5 ayat 22. Shalom teman-teman, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, selama beberapa minggu ini kan pasti adik-adik udah belajar ya tentang buah roh, tentang apa itu kasih, tentang apa itu damai sejahtera, terus kesabaran, kemurahan, kebaikan. Itu kita semua udah pelajari ya. Terutama untuk minggu lalu itu kan Kak Cynthia sudah menjelaskan ya tentang buah roh yang kebaikan. Pada minggu ini, pada hari ini, kita akan belajar lagi nih tentang buah roh yang lain, yaitu kesetiaan. Nah, adik-adik ingat kan selama beberapa minggu ini, selama kita belajar tentang buah roh, pasti selalu ada kan tokoh-tokoh yang mencerminkan tentang bagaimana sih kita harus menunjukkan tentang buah roh yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, pada hari ini, pada minggu ini,
ada salah satu tokoh yang menunjukkan tentang bagaimana ia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Minggu lalu kita belajar tentang Tigor. Terus minggu-minggu sebelumnya kan kita ada belajar tentang Anita, tentang Harry, tentang Andre. Nah, pada minggu ini kita akan belajar lagi tentang salah satu tokoh, namanya Susi. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang Susi yang penuh dengan kesetiaan. Untuk itu, kakak akan memutarkan satu video cerita tentang Susi. Nah, adik-adik akan nonton videonya tentang Susi dan kita akan melihat bagaimana sih Susi ini menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Oke, selamat menonton. Seri Buaro ke-7. Susi penuh kesetiaan. Susi teman sekelas Anita juga. Susi sedang susah saat ini. Orang tuanya terjangkit virus COVID-19 dan dirawat di rumah sakit. Akibatnya ia kerepotan mengurusi beberapa pekerjaan di rumah dan mengurusi adik-adiknya yang masih kecil. Sekalipun tantenya juga datang dari luar kota untuk membantu Susi. Pekerjaan di rumah membuatnya kelelahan sehingga beberapa tugas sekolah tidak tuntas dikerjakan. Gurunya sudah menegurnya berkali-kali loh, tetapi Susi tidak menceritakan kenapa ia bisa tertinggal. Padahal 3 hari lagi Susi akan masuk ujian tengah semester. Ia benar-benar belum siap. Baru belajar sedikit, adik-adiknya sudah datang memanggil-manggil untuk bermain. 2 hari menjelang ujian, Susi menelpon Anita supaya dapat membantunya dalam hal belajar bersama. Tetapi karena PSBB, maka Anita tidak dapat membantunya. Susi diam-diam mulai berpikir untuk menyontek. Ia takut kalau nilainya akan jatuh. Ia takut hal itu akan berdampak pada kenaikan kelasnya di tahun depan. Susi mulai mengatur bagaimana caranya supaya ia bisa menyontek. Apalagi ujiannya online. Sehingga ia berpikir ada banyak kesempatan untuknya supaya bisa menyontek. Lalu malam harinya ia bermimpi. Di dalam mimpinya, ia melihat dirinya sedang mengerjakan ujian sambil menyontek. Tiba-tiba pintu kamarnya ada yang membukanya. Dan guru kelasnya muncul dan menegurnya. "Mengapa anak pintar seperti kamu masih menyontek?" Susi terkejut di dalam mimpi. Dan akhirnya ia pun terbangun. Ia berjanji tidak akan menyontek apapun yang terjadi. Beberapa hari kemudian, Susi mengerjakan ujiannya tanpa menyontek. Dan karena ia tak punya cukup waktu untuk belajar, maka otomatis nilainya rendah semua. Guru kelasnya keheranan dan kemudian memanggil Susi. Lalu Susi menceritakan apa yang sedang terjadi. Mendengar cerita Susi, maka guru kelasnya berkata, Susi, Ibu salut sama kamu, Susi. Memang nilai kamu saat ini jelek. Tetapi satu hal yang luar biasa ada di dalam diri kamu. Bahwa kamu sekarang adalah anak yang setia. Kesetiaan kamu terhadap perintah Tuhan untuk tidak menyontek kelak akan membuat kamu berhasil dalam segala hal. Dan karena kamu sudah jujur dan juga setia pada kebenaran, maka Ibu memberi kamu kesempatan untuk memperbaiki semua nilaimu melalui ujian susulan bila kamu sudah siap. Susi bersyukur pada Tuhan karena Tuhan tetap menyertainya dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Haleluya, puji Tuhan, kata Susi.
Nah, adik-adik, tadi gimana tuh tentang videonya? Tentang Susi yang menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dari situ kita belajar ya tentang gimana sih Susi di saat dia sedang mengalami kesulitan ya, tentang orang tuanya yang sedang sakit, terus dia juga yang harus menjaga adiknya. Habis itu belum lagi banyak tugas-tugas sekolah, banyak lagi ujian, ulangan yang harus dia kerjain, tapi karena dia sibuk ngurus rumah, terus ngurus adiknya, habis itu juga orang tuanya sakit, jadi kan rumah nggak keurus ya kalau orang tuanya sakit. Jadi ya Susi sibuk ngurusin rumah, sibuk ngebersihin rumah, beres-beres. Jadi karena dia sibuk ngurus rumah, dia jadi nggak punya waktu untuk belajar, waktunya untuk belajar tuh kurang. Dan dimana guru-guru kan jadi bingung ya, kenapa nih Susi, kenapa nih dia nih, kenapa nilainya menurun, padahal Susi tuh dikenal anak yang pintar ya. Tapi di saat dia mau ujian, Susi di situ katanya belum belajar. Terus dia sempat ada kan ya, wah lihat nih mau nyontek, kita mau kayaknya biar nilaiku nggak jelek, aku harus nyontek deh. Dia udah siapin tuh kertas contekannya. Tapi apa yang terjadi? Pas lagi tidur, Susi diingatkan oleh Tuhan kalau dia tidak boleh mencontek. Sehingga pada saat akhirnya Susi memutuskan untuk tidak mencontek. Nah, adik-adik, dari cerita Susi yang kita sudah tonton, di sini menceritakan kalau Susi ini sudah baru punya niat jahat, dia baru ada niat untuk berbuat dosa kepada Tuhan. Tapi Tuhan memperingatkan Susi melalui mimpi waktu dia tidur. Dari sini kita tahu kalau Tuhan tuh bisa pakai banyak cara, bisa pakai cara apapun untuk memperingatkan kita dari dosa. Dan Tuhan pun pasti ada caranya, apa aja, nggak cuma mimpi, bisa pakai cara, bisa aja mungkin dari teman, dari orang tua, dari orang-orang sekitar, bahkan dari orang-orang yang nggak kita kenal pun Tuhan bisa loh pakai untuk menegur kita dari dosa. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau nanya, apa itu setia? Adik-adik tahu nggak? Setia itu adalah berdiri di jalur Tuhan. Jadi mau di kondisi apapun, mau ngapain, kita itu tetap harus setia kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sudah setia terlebih dahulu. Tuhan itu sudah setia, Tuhan adalah setia. Nah, kita harus setia nih kepada Tuhan. Kayak Susi nih, dia hampir aja nggak berdiri di jalur Tuhan, dia hampir salah jalan, tapi akhirnya dia tetap memilih untuk setia. Apa sih yang Susi dapat dari kesetiaannya kepada Tuhan? Walaupun nilai Susi tetap anjlok, tetap jelek, tapi dia diberi kesempatan untuk mengulang, untuk ujian ulang supaya nilainya bisa diperbaiki. Nah, kita harus menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tapi nggak cuma sama Tuhan loh, harus ke papa mama, harus ke kakak, harus ke adik juga, ke teman-teman, ke orang-orang sekitar, terlebih ke orang tua. Nah, gimana sih kita menunjukkan kesetiaan kepada orang tua? Yaitu dengan dengerin apa kata papa sama mama. Papa mama suruh beresin kamar, diberesin. Jangan ntar, nanti dulu lah gitu. Atau papa mama minta tolong, adik-adik harus ngapain? Harus bantu. Nah, adik-adik tahu nggak kalau Tuhan Yesus tuh juga sudah setia loh kepada Bapa? Ada yang tahu nggak setianya di mana kepada Bapa? Yaitu dengan mengikuti perintah Bapa untuk mengorbankan diri di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Nah, untuk itu dari kejadian Tuhan Yesus yang mengorbankan diri di kayu salib, kita pun harus tahu kalau kita nih emang harus setia kepada Tuhan dan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Pasti ada kok kesempatan yang diberikan sama iblis supaya kita tidak setia kepada Tuhan. Tapi dengan kita minta bantuan kepada Tuhan, dengan berdoa, dengan memohon pertolongan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memampukan kita untuk setia. Nah, adik-adik, kita harus menunjukkan rasa setia kita kepada Tuhan. Dengan apa sih kita menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan? Dengan
berdoa, dengan mendengarkan firman-Nya, rajin saat teduh, rajin buat waktu untuk Tuhan, dan juga mengikuti apa yang Tuhan perintahkan untuk kita, taat dan patuh sama perintahnya. Nah, adik-adik, kakak akan kasih satu tugas untuk adik-adik untuk mengirimkan ayat hafalan yang terambil dari Amsal 19 ayat 22. Nanti videonya dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu ya, paling lambat hari Rabu. Oke? Oke, kalau seperti itu sudah, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Semoga di firman yang tadi sudah adik-adik dengar, dari video juga tentang Susi, adik-adik kita akan semakin setia kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita dan tetap berdiri di jalur Tuhan. Oke? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk setia seperti Susi yang dia di dalam kondisi apapun, dia tetap memilih untuk berdiri di jalur-Mu ya Tuhan. Bapa, Engkau berkati kami, Engkau berkati adik-adik semua, agar dimanapun mereka berada, mereka tetap setia kepada Tuhan dan tetap berdiri di jalurnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah banyak memberikan kita banyak hal. Maka dari itu, ayo kita sisihkan sedikit dari apa yang kita punya untuk kita beri kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan dan menyanyikan satu lagu, Setia Setialah. Shalom teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kami sangat bersyukur untuk kemurahan-Mu yang berlimpah di kehidupan kami. Saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih-Mu. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, yuk Kak Swanta mau ajak adik-adik untuk belajar menjadi setia seperti Susi yang penuh kesetiaan. Kiranya Roh Kudus memampukan adik-adik untuk menjadi pribadi yang setia. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, yuk Kak Swanta mau ajak adik-adik untuk angkat satu pujian dari Kidung Ceria 44, Agung Setiamu. Setiamu, Allah Bapa.
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa sekaligus kita menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami semua boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara virtual ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kami adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah bernyanyi bersama, biarlah sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan menaungi setiap kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu yang dalam berjuang untuk studi mereka, sekolah mereka. Mari Tuhan Engkau berkati, biarlah adik-adik boleh tetap mengandalkan Tuhan, percayakan kuasa Tuhan, sehingga ketika mereka juga mengikuti pelajaran di sekolah, secara khusus melalui online, mereka boleh lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dan kami percaya masa depan yang terbaik Tuhan siapkan bagi kami adik-adik sekolah minggu. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, Tuhan memberkati, berikan kesehatan yang terbaik bagi orang tua kami, mama, papa. Tuhan juga berkati mereka dalam segala usaha yang mereka lakukan. Biarlah mereka juga boleh tetap mengandalkan Tuhan dan mendidik kami adik-adik sekolah minggu agar kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua kakak sekolah minggu yang sudah mempersiapkan ibadah secara online ini. Mari Tuhan berkati, berikan kesehatan yang terbaik bagi kakak-kakak sekolah minggu. Biarlah mereka pun boleh tetap bersukacita dalam mempersiapkan ibadah, dan semua yang dilakukan biarlah mendatangkan berkat bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar nanti kami akan menyelesaikan ibadah kami. Biarlah kami tetap ada dalam sukacita Tuhan, dan biarlah kami pulang dengan membawa berkat Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Tuhan yang kudus, tinggal menyertai adik-adik sekolah minggu bersama orang tua, menyertai dan memberkati kakak-kakak sekolah minggu mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.